Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Selamat malam semuanya, kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, yaitu dari program FKMSB Jombang, kegiatan perdana yaitu podcast atau bisa dikatakan ngopos atau ngopi sambil ngebahas tentang hal-hal yang ringan. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat, yaitu salah satu dosen di Universitas Darul Ulum Jombang. Dan tak lupa pula kita akan berbincang-bincang dengan pemateri yang tentunya sudah tidak diragukan lagi tentang ilmu pengetahuan, khususnya tentang di dalam dunia kemahasiswaan, karena beliau lebih terdahulu mencicipi rasanya garam kehidupan yang sudah dilampauinya sejak menginjak di dunia kemahasiswaan. Namun terlebih dahulu, sebelum kita membahas dan pada acara yang intinya kita akan dibahas langsung oleh pemateri yang sudah berada di depan ini, alangkah baiknya kita buka perdana podcast kali ini dengan harapan mudah-mudahan selalu continuous kegiatan ini dan selalu berkelanjutan. Marilah kita buka program kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, sebelum disampaikan tentang pemateri yang langsung mengambil alih nanti, terlebih dahulu saya persilahkan, yaitu Ketua FKMSB Wilayah Jombang akan menyampaikan wejangan terkait podcast kali ini ataupun beberapa hal yang ingin disampaikan oleh beliau. Jadi kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus pusat yang sebentar lagi akan dilantik, dan yang terhormat pemateri narasumber yang memang diundang untuk mengisi pada podcast cafe podcast ya perdana ini, dengan beberapa pertimbangan acara ini harus diselenggarakan. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa, khususnya terhadap FMSI Jombang, sehingga bisa melaksanakan Coffee Podcast perdana di tahun ini. Cuman mohon maaf sebelumnya, ada beberapa kendala, banyak kendala dalam persiapan acara ini. Maka dari itu mohon maaf karena ini masih perdana, awal mencoba, karena kami menyadari bahwasanya kalau tidak pernah mencoba tidak pernah menyadari salahnya itu di mana. Kegiatan ini memang dirancang sebelum-sebelumnya, cuman alhamdulillah terselenggara pada saat ini dengan tema yang diangkat mahasiswa, aku bagaimana. Tema ini memang dirancang karena
pada tahun-tahun ini dan selanjutnya ke depan akan memasuki dunia mahasiswa baru. Mahasiswa baru akan datang ke setiap kampus, maka sudah selayaknya FMSB di sini sebagai organisasi untuk menyediakan, untuk memberikan sebuah wadah yang mana di situ akan membahas tentang mahasiswa baru, sehingga nantinya ketika mahasiswa baru memiliki sebuah pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh sendirinya, maka kegiatan ini dengan tema mahasiswa aku siapa menjadi sebuah jawaban bagi mahasiswa baru nantinya, khususnya yang nanti akan bergabung lagi ke FMSB Jombang. Dan khususnya ke seluruh kader FMSB Jombang untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, agar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui, yang khususnya narasumber kita dari salah satu dosen Universitas Darul Ulum Jombang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangan yang telah disampaikan oleh Korwil wilayah Jombang. Jadi agar tidak terlalu molor karena sudah terbuang-buang waktu sia-sia tadi, dan tentunya pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai ya langsung. Jadi kita pada kesempatan ini berbicara tentang mahasiswa aku bagaimana, dan tentunya sudah dikulit oleh Korwil tadi yang disampaikannya bahwasanya mahasiswa ada kaitannya dengan organisasi FKMSB yang tentunya akan beralih menjadi, yang awalnya menjadi siswa akan beralih menjadi mahasiswa, dan tentunya tingkat ilmu pengetahuan sudah berbeda dengan siswa pada sebelumnya. Jadi terkait masalah tema tersebut yang sudah dikuliti oleh Korwil tadi, saya persilahkan untuk narasumber pertama, yaitu Saudara Kak Huda, untuk menyampaikan terkait apa itu mahasiswa, apa, dan tentunya aku bagaimana. Mungkin alangkah baiknya beliau langsung menyampaikan terkait masalah tema tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati sahabat Zen, pengurus pusat ya, pusat MSB, yang berbahagia, Pak Ketua Maulidi beserta teman-teman yang berbahagia. Pada umumnya pertemuan, marilah kita aturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Untuk memulainya, saya ingin rodok karena ini ngopi santai ya, kalau boleh sedikit memasukkan kepada
Ketua Maulidi ataupun teman-teman yang lain, pada dasarnya perbedaan kita dengan orang Indonesia dengan orang India secara kemajuan berpikir, secara kemajuan teknologi dan informasi, kita kalah sekarang dengan orang India. Apa faktornya? Faktornya satu, salah satunya tadi, belum apa-apa kita sudah minta maaf. Ya enggak? Belum apa-apa sudah minta maaf karena kekurangannya. Apalagi katakanlah di beberapa organisasi ketika dibaiat, belum ngapa-ngapain diajak istighfar, ya, diajak untuk minta maaf. Kalau bisa hal itu dihilangkan di dalam minta maafnya nanti kalau sudah selesai. Kalau masih awal gini, jadi gini, kalau orang India itu mereka berani membranding dirinya sendiri sampai apa yang dia wacanakan, ide dia itu dia branding sedemikian rupa untuk ditawarkan kepada orang lain sehingga orang lain itu minat gitu. Jadi perbedaan kita seperti itu. Kita belum apa-apa kok udah minta maaf kan. Itu seolah-olah menunjukkan wah ini masih banyak kekurangan. Kita tinggalkan aja itu. Terkait mindset kita bahwasanya kita masih banyak kekurangan, kita tinggalkan. Kapan kita mau maju? Kalau kita masih berpikir saya banyak salah, saya masih kurang ilmu, saya masih belum pengalaman. Karena pada dasarnya dari pengalaman itu kan nanti akan menumbuhkan ilmu, kan seperti itu. Jadi tapi saya mengapresiasi terkait acara seperti ini karena ini sudah luar biasa, bahwasanya sudah ada inovasi, sudah ada terobosan dari teman-teman MSP yang kita rasa kalangan mahasiswa hari ini itu sudah menurun di dalam konteks inovasinya. Karena tadi saya juga berbicara dengan sahabat Zen bahwasanya kekurangan mahasiswa secara umum pada saat ini adalah kekurangan membaca. Akhirnya tidak muncul itu namanya inovasi. Tapi MSP apa FKMSP sini? FKMSP ya. Nah, karena saya kenal itu FKMSP. Jadi inovasinya sudah luar biasa. Bagaimana FKMSB ini forum komunikasi mahasiswa santri Banyuanyar yang menempatkan dirinya sebagai mahasiswa dengan mengeluarkan inovasinya dengan mengadakan acara seperti ini, acara-acara forum keilmuan seperti ini luar biasa. Yang dimana hari ini banyak mahasiswa itu sudah terlena dengan teknologi dan informasi, sehingga sekarang itu banyak mahasiswa yang ingin jadi kontainer lah. Ya, kontainer apa kontainer? Kontainer apa? Konten kreator, bukan tuh kontainer ya. Kontainer itu isinya track gitu. Konten kreator yang ya nggak apa-apa, tapi kan kita tidak semestinya meninggalkan budaya-budaya keilmuan. Saya boleh ngiritik nggak sih? Sedikit dulu. Sekedar masukan kan, ini juga apa namanya baru ya, terus apalagi yang megang mic saya, jadi ya apa kata saya kan. Yang selanjutnya, karena ini forum yang mulia yang diadakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa dan Santri Banyuanyar ya, saya menyoroti terkait redaksi santrinya. Apa sih santri itu? Santri ya pastinya dia pernah berada di pondok pesantren gitu. Dan pastinya kalau mengutip dawuhnya Mbah Musta'in Romli itu, salah satu yang selalu beliau sampaikan kepada santri Darul Ulum itu salah satunya adalah wahai anak-anakku, cintailah alma matermu dan jadilah pendukung abadi alma matermu. Ini bentuk dari cinta sampean selaku santri Banyuanyar kan kepada pondok pesantren. Namun saya kalau boleh memberikan masukan, yang namanya santri itu tidak terlepas dari rasa terima kasih kita kepada guru kita, kepada kiai pesantren Banyuanyar. Apa sekarang bukti atau langkah yang bisa dilakukan bentuk terima kasihnya adalah biasanya santri pasti lekat dengan yang namanya wasilah, ya kan? Ya, apalagi kita orang NU ya, atau orang NU lah, pasti berkaitan dengan wasilah, karena ilmu kita tidak mungkin bisa bermanfaat kalau kita tidak menjaga akhlak kita kepada guru di dalam ta'limnya, gitu ya Ustadz ya. Maka saya kalau boleh memberikan masukan sebelum acara dimulai, selayaknya memberikan wasilah kepada kiai di pondok pesantren Banyuanyar itu, karena berkat dari upaya jerih payah beliau sampai berdarah-darah sehingga kita bisa
mengenyam pendidikan sehingga kita mendapatkan ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren Banyuanyar, pasti itu karena jerih payahnya beliau itu ya. Itu terkait mungkin entah kritikan atau apa, dan semoga ada manfaatnya. Kembali berbicara tentang ke tema, kita berbicara tentang mahasiswa ya. Ya, yang pada dasarnya kita semua ini pada tahu lah, kalau menurut KBBI mahasiswa itu adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Nah, karena tadi juga disinggung bagaimana apakah mahasiswa apa itu mahasiswa adalah manusia yang sudah mengenyam naik ke tingkat lebih tinggi daripada siswa, yang dimana kita mengartikan bahwasanya dunia kampus itu adalah dunia-dunia intelektual, di mana pikiran kita harus bertambah lebih daripada kita ketika berada di sekolah atau ketika menjadi mahasiswa. Salah satu indikator dari mahasiswa itu adalah berpikir kritis kan. Berpikir kritis, langkah dari berpikir kritis itu adalah dengan membaca buku. Yang selanjutnya, biar bisa berpikir kritis, kita juga harus meluaskan wawasan berpikir kita. Nah, permasalahan problematika di Indonesia hari ini itu memang pada budaya literasi. Sekarang itu menurut PISA itu lembaga internasional yang bergerak di bidang penelitian asesmen ya, bahwasanya Indonesia itu, saya agak lupa, mohon maaf, sekitar dari 74 negara yang disurvei terkait budaya literasinya, Indonesia itu berada di nomor 4, tapi dari belakang ya, untuk tingkat budaya literasinya. Ini menjadi problematika hari kita bersama. Ketika berbicara tentang realitas hari ini juga, kita akan menghadapi tentang yang namanya bonus demografi. Bonus demografi di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang non produktif, dan itu kalau tidak dimanfaatkan ataupun kalau tidak diatur sedemikian rupa, itu menjadi sebuah masalah ke depannya. Apalagi kita sudah masuk pada era 4.0 ataupun sekarang di Cina sudah 5.0, di mana peran manusia itu hari ini akan agak tergeser. Salah satu contohnya sekarang itu di tol sudah tidak ada manusianya, ya kan? Padahal dulu kita kalau berbicara tentang ekonominya bisa bekerja di tol, di pintu tol dengan gaji yang banyak. Sekarang sudah nggak ada orangnya, dan ini menjadi sebuah tantangan kita. Padahal ini banyak generasi muda ini kelak kedepannya itu mau ngapain kan? Kalau kita sudah akan tergusur oleh peran mesin seperti itu. Jadi seperti ini, bagaimana sekarang itu mahasiswa harus memiliki semangat untuk membaca. Gerakan-gerakan literasi itu kan meliputi membaca, menulis, sama membaca, menulis, sama diskusi. Itu biar apa? Biar ilmunya itu melekat. Ya, kalau kita tidak pernah membaca, ini bagaimana kita mau mengetahui isi dunia? Padahal kita sebagai umat muslim itu sudah berkali-kali, mungkin dari sejak SD, dari sekolah paling dasar, kita sudah diterangkan bahwasanya sebagai manusia atau orang Islam itu ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Sementara kita banyak meninggalkan budaya-budaya baca itu tadi. Ya karena memang konteksnya memang berubah sekarang. Banyak video, cuman ya dari lahirnya video itu kalau kita nggak baca mau ngapain kita nggak akan bisa. Maka kita sebagai insan akademik, mahasiswa itu salah satu tugasnya adalah membaca. Kita berbicara juga terkait peran mahasiswa ataupun di dunia kampus itu, kita juga harus mengetahui bahwasanya ada tugas yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yang isinya adalah pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Gimana kita harus belajar dan melakukan penelitian dan nanti mengabdi kepada masyarakat, itu salah satu tugas dari mahasiswa. Itu mungkin dulu ya, katanya kan biar lebih santai.
Jadi kawan-kawan sekalian, yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi bahwasanya penting sekali ya kita selaku mahasiswa yang tidak mungkin terlepas dari yang namanya literasi. Yang harus ditekankan dalam diri mahasiswa adalah membaca dan di sisi lain menulis, kemudian berdiskusi, agar dari membaca dan juga menulis kita bisa menuangkan dalam hal berdiskusi yang isinya pun juga bisa dikatakan berisi atau bisa dikatakan berbobot. Nah, untuk berbicara tentang tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama tentang mahasiswa yang harus dituntut menjadi literasi atau agar rasa kepedulian terhadap kepekaan terhadap lingkungan tentunya dihasilkan dari literasi. Maka dari itu, dari narasumber kedua yang akan disampaikan oleh kawan Zainur Rahman, tentunya apa sih itu karakteristik yang ideal bagi mahasiswa? Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala mudyan wa din. Sallallahu wasallamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua FMSP Jombang, dan tak lupa kepada narasumber pertama yaitu senior saya juga dan juga dosen di salah satu kampus di Jombang, dan tak lupa kepada kader-kader FMSB wilayah Jombang. Oke, kita langsung saja terkait mahasiswa tadi, bahwasanya mahasiswa adalah adalah agen perubahan ataupun agen of change katanya kan. Jadi bicara tentang mahasiswa memang banyak hal yang memang harus dipelajari, dalam artian kita sebagai mahasiswa kadang tidak sadar bahwasanya kita siswa atau mahasiswa. Jadi masih banyak perilaku-perilaku yang masih di sekolah itu masih dilakukan di saat pada waktu kuliah ataupun pada saat waktu jadi mahasiswa. Jadi memang harus ada perubahan. Bagaimana nanti ketika menjadi mahasiswa, dalam artian harus memberikan inovasi lebih, bahwasanya ternyata di mahasiswa banyak diskusi, banyak tentang literasi terus yang lain, banyak membaca terus yang lain. Nah, dari situlah, dalam artian teman-teman dari mahasiswa dan yang lain nantinya yang akan kuliah, kita memang di mahasiswa wajib memang membaca dan menulis, karena memang kita ya di kampus pastinya dikasih tugas, dikasih makalah, itu pun kita harus membaca. Tidak syukur-syukur langsung membuat makalah tanpa adanya indikator-indikator yang harus dimasukkan. Dan makanya butuhnya literasi itu bagaimana kita paham dan memahami isi dari makalah ataupun nanti kita akan diskusi di kelas ataupun di luar kelas. Dan makanya dari itu dari mahasiswa memang banyak hal. Pertama tentang karakteristik dari mahasiswa. Jadi karakteristik dari mahasiswa memang banyak kita jumpai, bahwasanya di kampus ada memang karakter dalam artian tidak ya cuman kuliah pulang terus kupu-kupu, ada yang kura-kura kuliah pulang, terus ada yang kuda katanya kuliah dagang, terus ada yang lain. Jadi makanya kita ya sebagai mahasiswa bagaimana kita menyadari, dalam artian evaluasi kita setelah entah kuliah selama 1 semester. Jadi selama 1 semester itu memang ada POAC-nya, planning, organizing, dan executing. Dan dari situ bagaimana kita memplanningkan selama 1 semester kita harus bagaimana. Dan terus setelah itu bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan. Jadi semester 1 saya harus ikut ini. Saya harus ikut UKM,
saya harus ikut organisasi ini. Jadi planning seperti itu memang harus dan wajib, karena memang tanpa planning kita akan kaku dan tidak akan tahu. Makanya planning dalam organisasi ataupun dalam diri kita sendiri itu memang dibutuhkan, apalagi analisis SWOT. Bagaimana kita menyadari bahwasanya kekurangan dan kelebihan kita itu bisa diketahui dengan analisis SWOT. Makanya butuh bagaimana mahasiswa nanti mempertimbangkan bahwasanya ternyata saya harus jadi mahasiswa yang memang organisatoris ataupun akademisi terus yang lain. Jadi memang perlu. Jadi karakteristik itu memang tidak campur aduk, dalam artian tidak setengah-setengah. Ikut organisasi ya setengah, di akademik ya setengah, terus di yang lain juga setengah. Jadi bagaimana harus memfokuskan. Saya ikut organisasi, saya harus tuntas. Saya ikut akademik, saya harus jadi presma ataupun yang lain. Jadi di situ bagaimana tidak cuman setengah-setengah, karena memang banyak kata orang Madura bahwasanya belajar tuh ya jangan seperti angke katanya kan. Jadi cuman ngapri tak ngapre ikebebo itu tak kebebo. Jadi itu. Jadi bagaimana nanti kalau sudah jadi mahasiswa ya fokuskan, saya harus fokus di akademik, nilai saya harus tidak boleh turun dari angka ini. Jadi itu adalah planning. Nah setelah planning itu ternyata masih ada kekurangan entah 1% ataupun 2%, dievaluasi. Jadi butuhnya planning, organizing, dan actuating itu adalah penting bagi mahasiswa. Jadi harus memplanningkan bagaimana nanti kehidupan saya 3 tahun ke depan sampai lulus. Setelah itu dipikirin lagi bagaimana setelah lulus saya harus apa. Kan pentingnya seperti itu. Ya mungkin itu saja dulu pengantar dari saya. Saya serahkan ke moderator. Jadi sudah jelas. Jadi sudah jelas ya kawan-kawan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi terkait masalah karakteristik daripada mahasiswa. Tentunya banyak sekali, ada yang memang dari ciri-cirinya bisa kita ketahui bersama, bahkan bisa jadi kita pernah mengalami hal tersebut yang disampaikan oleh narasumber tentang kupu-kupu, dan itu pun yang paling kita harus ketahui bahwasanya menjadi mahasiswa jangan setengah-setengah apabila kita mempelajari sesuatu hal yang disampaikan, bukan seperti itu ya. Jadi penting sekali ya kawan-kawan di sini, apalagi yang berkaitan tentang planning, tentang organizing, actuating, sekaligus controlling, itu sebagai bentuk kita menatap atau menata jangka panjang maupun jangka pendek, seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas tentang mahasiswa dan tema yang sehabis mahasiswa itu aku bagaimana. Nah mungkin ini pertanyaan yang seringkali berbenturan dengan realitas yang terjadi pada hari ini, mungkin yang tanpa kita sadari. Kadang kita berpikir apa ya, kita kelak mau jadi apa ya, intinya ikut arus dan lain semacamnya. Mungkin dari narasumber Kak Huda bisa menjabarkan apa aku bagaimana tentang terkait dalam mahasiswa. Ya, kalau menjawab pertanyaan aku bagaimana gitu, ya pada dasarnya jawabannya sesuai seperti yang sudah disampaikan oleh sahabat Zen. Bagaimana kita sebenarnya sebagai insan manusia, apalagi sebagai seorang akademisi, itu bisa menggunakan teori SWOT ya. Tahu ya, teori SWOT tahu? Tahu. Nah, teori SWOT itu ya langsung digunakan aja, karena memang sekarang itu banyak generasi muda atau manusia itu seolah-olah tidak tahu dengan dirinya sendiri. Ya enggak? Dia tidak kenal dengan dirinya. Akhirnya dia banyak terpengaruh, dia akhirnya ikut arus dari temannya yang lain. Pada dasarnya kalau dalam Islam kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, Allah gitu kan.
Allahumma amin gitu. Jadi kita bisa men-SWOT diri kita sendiri, apa keunggulan kita, apa keistimewaan kita, apa kelemahan kita, apa tantangan kita, terus apa ancaman yang akan kita hadapi ke depannya. Pada dasarnya itu sudah sip lah ya. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, siapa sih saya ini? Apa sih sebenarnya tugasnya hari ini? Kita sebagai mahasiswa ya salah satu tugas utamanya adalah belajar. Kesempatan menjadi mahasiswa itu tidak semuanya orang bisa mendapatkan. Sampai berada di sini ini suatu kenikmatan, suatu anugerah yang sampean semua dapatkan sehingga bisa melanjutkan studinya di Jombang, katakanlah seperti itu. Namun ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kesempatan hal ini. Akhirnya banyak kan yang katakanlah yang liar di jalanan, Junun Sewu. Ya terkait bagaimana pengembangan keilmuan, pada dasarnya semakin tinggi ilmu seorang itu seharusnya nanti akan berpengaruh ke yang lain, berpengaruh kepada sikap. Kalau sampean sekarang generasi milenial ini agak khawatir dengan perekonomian, diyakini saja bahwasanya semakin tinggi ilmu sampean, ekonominya juga akan semakin tinggi. Yakin saja. Jangan punya keputusasaan terlebih dahulu. Katakanlah di sini ada yang stikes ya. Ya meskipun kalau pada realitanya perawat itu masih perlu pengabdian, katakanlah mungkin nanti gajinya belum seberapa gitu kan. Tapi percayalah di dalam setiap proses itu nanti akan ada hasil yang bisa didapatkan. Maka dari itu sebagai mahasiswa dengan memperbanyak belajar, ditekuni membacanya, ditekuni menulisnya, ditekuni diskusinya, nanti baru dikembangkan dengan memperluas jaringannya. Itu kelebihan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Kalau kita sekarang mahasiswa hanya belajar gitu, karena sekarang ini zamannya seperti itu, harus berjejaring. Kalau kita melihat pada fenomena media sosial, katakan di YouTube itu bisa mendapatkan AdSense kalau punya subscriber, viewer kan. Itu kan dalam konteks lain adalah sebuah jejaring kan, seperti itu. Jadi kalau berbicara kita harus bagaimana ya, harus kita mengenali kita sendiri. Setelah itu kita memperbanyak belajar, terus memperluas jaringannya. Dengan seperti ini kan jaringan santri-santri Banyuanyar akhirnya dikumpulkan oleh alumni-alumninya dan dinahkodai oleh sahabat Maulidi ini dengan harapan budaya-budaya yang ada di pondok itu tetap dilestarikan sampai kedepannya sampai lulus. Berbicara santri ya, kalau sedikit bercerita tentang alasan kenapa Yai Musta'in Romli mendirikan Undar itu, beliau mendirikan Undar itu karena melihat fenomena bagaimana ketika tahun 65 itu, karena Indonesia kan sudah berjalan, banyak pejabat-pejabat yang berperilaku melenceng, tidak sesuai dengan norma-norma agama. Katakanlah mungkin kalau sekarang itu adalah budaya korupsi, sudah ada dari dulu. Nah, harapannya Yai Musta'in itu mendirikan Undar ini ingin mencetak santri seorang yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat, yang nanti akan berperan di ranah-ranah pos-pos pemerintahan. Dan dengan ini, semua ini kan 5 atau 10 tahun ke depan yang akan menggantikan para pemimpin atau para crazy rich yang ada sekarang ya. Makanya salah satu fungsi dari mahasiswa kan iron stock ya, itu iron stock. Bagaimana nanti sampean semua ini akan menggantikan posisi yang sekarang berkuasa itu. Jadi bagaimana kita tetap membudayakan membaca, berdiskusi, terus menulis, berserta berjejaring itu harus ditingkatkan seperti itu ya. Itu kalau berbicara tentang bagaimana sih Mas, sebagai apalagi kita itu sebagai umat muslim ya, bagaimana kita berkewajiban sesuai hadis itu kan sudah banyak tentang keutamaan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina ya. Ya kalau punya uang nggak apa-apa,
menuntut ilmu ke negeri Cina, tapi kan kekuatan kita itu untuk sekarang cuma bisa menuntut ilmu di Jombang kan gitu. Jadi yang penting itu memiliki semangat yang tinggi sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa. Ya, kita satu sisi satu ketika ya tetap harus memiliki pemikiran bagaimana sih keinginan kita untuk merubah keadaan yang ada sekarang ini. Kita ketahui bahwasanya mungkin ketika berbicara tentang keindonesiaan sekarang budaya korupsi itu sudah sangat memprihatinkan. Terkait kepemudaan, budaya kondisi moralitasnya sudah sangat rendah. Ini yang perlu kita pikirkan, dan ini tugasnya para mahasiswa ini sebagai agen of change, agen of social control, dan agen of iron stock itu tadi. Itu Mas. Jadi yang disampaikan oleh beliau tadi berkenaan tentang aku bagaimana, yang tentunya pasti berkaitan tentang intinya jangan bingung. Mungkin akan bersinggungan apa yang disampaikan atau yang sudah menjadi viral ya, tentang kalau kita bingung di dunia wajar ya, karena manusia ya. Nanti ya nggak bingung itu ketika nyampe di surga katanya. Jadi tidak ada hal seperti itu. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi adalah penting mahasiswa selaku sebagai penyambung lidah dari masyarakat, atau bisa dikatakan miniatur negara, dan juga terlepas dari hal tersebut, kita selaku mahasiswa tentunya jangan pernah meninggalkan yang namanya yang ditekankan kembali oleh umat narasumber tadi, yaitu tentang literasi, membaca dan menulis. Itu penting sekali, dan mahasiswa itu harus bersikap kritis atau bisa dikatakan critical thinking. Jadi peka terhadap keadaan di mana yang sudah terjadi pada hari ini. Tingkat korupsi di Indonesia alhamdulillah ada peningkatan, dan itu tugas terpenting daripada kita menjadi mahasiswa. Kita bisa menyampaikan critical thinking kita melalui literasi, bisa melalui suatu kontainer yang disampaikan oleh narasumber tadi ya, atau konten kreator menyampaikan aspirasi masyarakat yang sedang meresahkan tentang kebijakan-kebijakannya ya. Nah, ini saya pengen dengar ya dari Korwil ya langsung tentang mahasiswa aku bagaimana ini. Baik, sebenarnya berbicara terkait mahasiswa, terkadang seorang diri mahasiswa belum paham betul terkait mahasiswa itu sendiri. Itu kan salah satu contoh yang sudah seakan-akan menjadi kegagalan ke depannya. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh para narasumber, bahwasanya mahasiswa itu perlu harus mengetahui jati diri. Jati diri mahasiswa itu seperti apa? Mahasiswa itu harus ngapain gitu. Mahasiswa. Mungkin saya lebih ke ini ya, pertanyaan. Karena pertanyaan ini bukan hanya timbul dari diri kita sendiri, khususnya saya sebagai mahasiswa yang masih aktif. Hal ini terjadi rata-rata mahasiswa, setiap mahasiswa akan merasakan hal seperti ini. Bahkan apalagi ada sebuah pernyataan, ngapain kuliah? Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya akan merantau ataupun membajak sawah orang, bahasa istilahnya seperti itu. Hal ini kan sebuah kendala, yang mana kendala ini akan mendownkan dari jati diri mahasiswa itu sendiri. Mungkin yang kita butuhkan saat ini
selain mahasiswa itu harus paham terhadap dirinya sendiri dan tugas-tugasnya menjadi mahasiswa, seperti yang sudah disampaikan narasumber kedua, yang mana mahasiswa itu adalah agen of change, agen of control dan lain sebagainya. Sebenarnya mahasiswa itulah wujud mahasiswa. Jika ditanya mahasiswa itu apa, maka jawabannya yang itu, agen of change, yang agen of control dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi sebuah pertanyaan besar dalam diri mahasiswa masih belum memahami. Saya seakan-akan kuliah kok nggak dapat apa-apa, kan gitu kan. Setelah menganalisa ataupun melakukan yang namanya analisis SWOT terhadap, ataupun andir lah istilahnya, analisis diri terhadap diri kita sendiri, itu masih belum menemukan sebuah inti dari mahasiswa, yang mana inti itu akan diimplementasikan oleh diri kita sendiri. Nah, mungkin akan lebih diperjelas lagi oleh dua narasumber ini ketika ada sebuah statement dari beberapa kalangan, gak usah kuliah, gak usah sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya akan merantau ataupun membabat tanah orang. Nah, gimana cara biar mahasiswa, khususnya yang akan datang, mahasiswa baru nantinya, tidak akan termakan oleh kata-kata seperti itu. Dan selanjutnya, ketika ditarik kembali, karena ini Indonesia, yang mana dari tahun ke tahun, dari dulu ya sampai sekarang, banyak mahasiswa itu yang pengangguran gitu kan. Berarti seakan-akan kuliah itu memang nggak penting gitu. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkan seperti itu? Dan yang kedua, Indonesia itu butuh mahasiswa yang seperti apa gitu. Nah ini, sehingga dari jawaban itu bisa oleh mahasiswa direka-reka, oh mahasiswa Indonesia itu butuh mahasiswa yang seperti ini, sehingga nantinya ketika lulus kuliah akan digunakan oleh Indonesia itu sendiri, tidak tidak merantau, ataupun ya kalau dia itu merantau dengan satu tupoksinya sama, misalnya di pertanian, merantau ke luar negeri memang mengerjakan pertanian, satu kesatuan. Kalau misalnya dia itu adalah pendidikan tetapi tidak merantau, malah menjadi sebuah bangunan, kuliah bangunan, itu kan sudah tidak linear lah istilahnya. Dan mungkin itu dua pertanyaan dari saya untuk biar karena ini mewujudkan sebuah keresahan juga gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada dua narasumber, mungkin dilanjutkan jawabannya. Lanjut. Jadi yang disampaikan oleh Korwil tadi tentang keresahannya atau sudah menjadi stigma di masyarakat bahwasanya tentang pertanyaannya, yaitu ngapain kuliah jauh-jauh, kalaupun pada akhirnya nyangkul ya, istilahnya bahasa kasarnya seperti itu ya. Atau bisa jadi sekarang banyak mahasiswa yang lulus tapi tidak dapat pekerjaan, atau bisa dikatakan menjadi mahasiswa adalah batu loncatan menjadi pengangguran. Dan yang kedua, itu pertanyaan dari Korwil itu bahwasanya banyak sekarang itu mahasiswa yang bingung atau tidak menemukan apa yang nanti dibutuhkan ketika sudah lulus di masyarakat, atau terjadi kesalahan di dalam kurikulum, ataupun bisa jadi apa yang menyebabkan banyak penganggurannya, gitu kan. Dan pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Korwil itu tentang Indonesia itu sebentar lagi 2045
45 menuju generasi emas katanya ya. Jadi ini paling penting, peran mahasiswa itu yang dibutuhkan apa nanti ketika lulus. Jadi mungkin dari narasumber kawan Zainur Rahman untuk menyampaikan jawaban apa yang menjadi kegelisahan dari Syekh. Oke, kita mencoba menjawab dalam artian tidak 100% juga benar dan tidak 100% juga salah juga. Jadi seperti ini, kenapa sih harus kuliah 4 tahun dan pada akhirnya lulus juga akan jadi pengangguran terus masih nyangkul tanah sendiri ataupun tanah orang? Betul kan catatannya? Oke, jadi gini, kenapa tadi dosen kita mengatakan bahwasanya penting bahwasanya mahasiswa harus membaca, menulis dan juga relasinya harus banyak. Memang salah satu dari kekuatan mahasiswa adalah bagaimana mengetahui soft skill yang dia miliki. Jadi itu tadi bahwasanya planning, organizing terus yang tadi memang masuk dalam jawaban ini. Dalam artian punya reka-reka bahwasanya selama 4 tahun saya harus mengembangkan soft skillnya di sini. Contoh kalau keperawatan mungkin bagaimana nanti saya harus paham dan benar-benar paham tentang obat, tentang suntikan terus yang lain. Itu adalah bagaimana teman-teman ya harus memahami itu bahwasanya oh ternyata satu bidang ini yang harus saya tekuni. Karena memang saya melihat peluang bahwasanya Indonesia butuh ini. Nah, soft skill itu memang harus dimiliki. Jadi kata-kata separuh tadi ya memang seperti itu. Dalam hal ini memang butuh bagaimana penguasaan tentang materi-materi yang sudah disampaikan dan materi-materi yang sudah dipelajari. Jadi soft skill itu memang diperlukan. Kalau kita sudah mempunyai soft skill yang itu, jadi kita setelah lulus pun saya rasa pastinya akan ada. Karena dengan soft skill yang mengampuni dan relasi yang sudah ada, entah nanti di bidang pekerjaan ataupun teman terus yang lain, lah dari situlah karena sudah melihat bahwasanya oh ternyata ini mampu, oh ternyata ini sangat bagus di bidang ini, makanya nantinya akan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya. Meskipun kadang soft skill dengan jurusan itu beda. Kadang soft skillnya yang malah diperlukan, bukan tentang jurusannya. Banyak yang seperti itu. Makanya tidak heran bahwasanya jurusan hukum tapi malah ke yang lain ataupun ke perekonomian ataupun pedagang terus yang lain ataupun bisnis itu banyak. Jadi soft skill yang dimiliki. Contoh saya jurusan manajemen pendidikan Islam, tapi saya lebih suka ke bisnis. Lah terus saya setelah lulus ternyata saya malah di bisnis bukan di lembaga terus yang lain. Lah itu adalah butuhnya soft skill yang harus diembuni. Jadi ada dua, bagaimana memahami tentang pembelajaran di kampus dan bagaimana mengetahui apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya punya dan apa soft skill yang harus saya asah di perguruan tinggi ataupun di kampus. Jadi seperti itu. Lah, terkait tadi ini satu jawaban dengan pertanyaan yang kedua nyatanya. Dalam artian kebutuhan Indonesia itu memang kita aja bingung apalagi Indonesia gitu loh. Dalam artian kan mahasiswanya saja udah bingung. Kita mau kuliah, setelah kuliah bingung cari kerjaan. Nah setelah itu kan kita udah bingung, dan apalagi Indonesia yang mempekerjakan orang bingung kan juga bingung gitu loh. Jadi kebingungan. Nah kalau dia sudah ternyata saya memang kayaknya lebih ke politik aja lah, masuklah di politik karena kayaknya soft skill saya jadi di politik meskipun saya jurusan PAI ataupun yang lain. Ternyata soft skill bagaimana dia bicara terus mempengaruhi orang dan bagaimana dia memimpin, itu juga soft skill kita. Makanya di mahasiswa jangan cuma setengah-setengah terkait pembelajaran leadership terus yang lain ya. Dari situlah
karena Indonesia juga butuh semuanya, butuh soft skill yang memang diembuni, ataupun jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan kemampuannya seorang mahasiswa, seperti itu. Jadi harus tidak bingung dulu. Kalau sudah bingung pastinya pulang dan nyangkul, pasti itu. Makanya banyak teman-teman yang bingung dan pulang karena sudah kebingungan. Kalau semuanya tidak kebingungan, oh ternyata meskipun saya ya perawat, saya juga kayaknya lebih saya pindah ke ini aja lah. Kalau perawat kan bisa di polisi kesehatan itu kan bisa, meskipun tidak di rumah sakit tapi jadi polisi yang memang itu di bidang kesehatan itu kan juga bisa. Ataupun ya istrinya polisi juga bisa. Jadi tidak bingung nantinya. Jadi ada gaji dari pemerintah juga yang kan seperti itu. Jadi seperti itulah, dalam artian jangan fokus ke jurusan, bagaimana ya fokus juga di kampus dan fokus terhadap diri kita, SWOT dulu diri kita. Ternyata kemampuan soft skill saya di sini, ini yang saya harus asah. Dan bagaimana nanti setelah mengasah itu diaplikasikanlah, diberitahukanlah, diviralkanlah dengan media sosial yang ada, kayak Facebook. Contoh nih, banyak teman-teman yang tidak paham, tidak sadar dengan peluang-peluang yang ada. Contoh kalau Facebook dipergunakan dengan sebaik mungkin, sampean postingan yang contoh jadi pemateri pas kajian terus yang lain, dipostinglah di situ. Karena Facebook beda dengan IG ataupun WA. Kalau WA kan kontak kita, kalau Facebook semua rakyat Indonesia itu pastinya akan melihat. Apalagi orang-orang yang ada di rumah, orang tua itu pastinya mainnya Facebook. Lah ketika kita melihat Facebook dan sampean pegang mic dan tangannya kayak gini, itu sudah plus kepada orang tua kita yang di rumah. Oh ternyata anak saya di Jombang benar-benar melakukan ataupun ya belajar benar-benar lah di Jombang sampai seperti ini, sampai bicara di depan orang banyak. Itu adalah nilai plus. Jadi tidak cuma postingan-postingan alay yang diberikan di Facebook. Jadi kan kalau sudah postingan alay, postingan makanan, postingan healing terus kemana, itu bukan nilai plus kepada orang tua, malah nilai anak saya di Jombang malah jalan ke Malang, jalan ke Jogja. Itu hal yang bukan plus menurut saya, tapi adalah yang plus ketika sampai dibuatkan pamflet menjadi pemateri dan ditaruh di Facebook, di IG, diviralkanlah oleh sampean sendiri, sampean berteman dengan keluarga di sana, berteman dengan family, itu nilai plus. Jadi mencoba jadi kontainer seperti tadi. Ya itu saja dari saya. Jadi sudah jelas ya Korwil yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwasanya yang dibutuhkan Indonesia nanti ketika lulus atau bisa dikatakan sarjana kertas lah mahasiswa ya, yang hanya butuh nilai-nilai saja, itu nilai IPK. Kita harus di sisi lain mengasah kemampuan atau skill, di sisi lain harus pandai-pandai membaca peluang atau opportunity ya, seperti itu. Nah ini ada juga pertanyaan mungkin langsung dijawab oleh narasumber pertama nanti, bahwasanya ini sejalan yang disampaikan oleh pemateri tadi, narasumber kedua, bahwasanya ketika sudah lulus soft skill pasti akan dibutuhkan, pasti nanti banyak yang butuh. Nah ini seiring bersinggungan dengan yang namanya nepotisme, ini belum bisa atau belum kelar-kelar, belum bisa diberantas di Indonesia. Masuknya pun harus melalui orang dalam, jalur orang dalam, harus berapa banyak money atau uang yang harus digelontorkan. Nah itu bagaimana? Mungkin ini langsung dijawab oleh narasumber pertama. Ya pada dasarnya untuk menanggulangi atau melawan dari realitas hari ini yang disampaikan oleh Pak host atau moderator ya, yang mengatakan nepotisme itu masih terpelihara sampai hari ini. Dimulainya dari mana?
dimulainya pada dasarnya dari diri kita sendiri. Kita harus merubah orientasi berpikir kita. Saya pernah melihat video yang disampaikan oleh Najwa Shihab, Pak Quraisy Shihab itu. Di akhir statementnya beliau menceritakan bahwasanya ada seseorang itu yang ingin mengubah dunia. Masih muda dia ingin mengubah dunia, namun tidak berhasil. Akhirnya dia ingin merubah negaranya saja. Berlangsungnya waktu, ternyata tidak berhasil. Akhirnya dia ingin mengubah provinsinya, tidak berhasil. Ingin mengubah kabupatennya, tidak berhasil. Sampai kecamatannya, desanya, sampai dia ke RT-nya, ingin dirubah budayanya, ternyata dia tidak berhasil. Akhirnya apa? Akhirnya dia menginginkan mengubah keluarganya dulu. Ternyata endingnya juga tidak berhasil, karena termakan oleh waktu ya. Dia sudah tua, dia akhirnya menyimpulkan perubahan besar yang akan kita ciptakan itu pada dasarnya dimulai dari mana? Yaitu dari diri kita sendiri, dengan mengubah dirinya dulu. Ingin apa? Ingin capaian kita, cita-cita kita ingin mengubah dunia, kita harus mengubah diri kita sendiri. Bagaimana hari ini kita ketika melihat budaya korupsi, korupsi itu salah, ya jelas salah. Kita harus merubah, ya harus merubah. Tapi kan secara kekuatan kita hanya masih sebagai mahasiswa, power kita belum kuat. Kita mau merubah budaya itu tidak mungkin bisa. Maka harus kita lawan dengan apa? Dengan kita merubah diri kita sendiri. Kita harus memiliki keyakinan, memiliki pegangan yang kuat bahwasanya korupsi itu salah, berdosa. Dengan seperti itu, dengan memperbaiki diri, itu nanti akan berimbas kepada lingkungan, kepada keluarga. Bagaimana kita mau, katakanlah sekarang ingin mengubah negara Islam yang apa namanya, yang cita-citanya ingin negara Indonesia ini bernilaikan agama Islam, sementara dia sholat jamaah aja aras-arasan kalau kata orang Jawa. Bagaimana dia mau mengajak orang apa namanya sholat jamaah tapi dia tidak sholat jamaah? Artinya kita harus mengubah diri kita sendiri, gitu ya. Berkaitan, saya juga ingin menjawab dari pertanyaan Pak Maulidi, Mas Maulidi, terkait kita harus memiliki orientasi berpikir yang agak lebih luas ya, apalagi sebagai mahasiswa kita harus mengetahui bahwasanya pendidikan itu bukanlah menciptakan kalau saya bacaan saya tadi, sorry, biar saya buka aja. Pendidikan bukanlah mesin yang memproduksi seorang buruh, gitu ya. Kita berasumsi atau berdasarkan dengan gini, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada dasarnya tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya tidak mencetak calon buruh kan, seperti itu. Lebih menitik beratkan kembali kepada soft skill yang tadi yang disampaikan oleh sahabat Zen ini tadi. Jadi jangan berasumsi bahwasanya pendidikan itu nanti akan menjadi ketika selesai kuliah ini akan menjadi seorang yang apa gitu, menjadi katakanlah yang MPI gini, menjadi seorang yang mengatur tentang menjadi ketua yayasan gitu ya. Ini kan MPI kan ketua yayasan ya kan. Ya hal itu boleh dijadikan acuan. Cuman ketika kita berbicara tentang kehidupan terkait seleksi alam, itu pasti ada perubahan-perubahan, terlebih kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri. Mungkin pesan untuk calon mahasiswa yang akan kuliah itu salah satu yang patut dipertimbangkan sama dengan sahabat Zen, bahwasanya kita harus menilai, kita harus mengetahui terdahulu soft skill kita, minat kita itu di mana. Karena saya juga ada tetangga itu pernah kuliah di kesehatan gitu ya. Ternyata dia kuliah kesehatan itu tidak sesuai dengan
basicnya dia. Akhirnya salah satunya dia itu takut ketika melihat darah, kan repot. Sementara kan kalau kesehatan nanti kan ujungnya katakanlah menjadi perawat, merawat luka, merawat orang tabrakan dan lain-lain. Sementara dia melihat darah aja sudah takut kan, akhirnya tidak bisa berkembang dan dia buktinya dia nggak melanjutkan malah nikah ya. Itu solusi terakhir mungkin. Kalau sudah mentok, ais nikah aja. Seperti itu teman-teman ya. Terlebih lagi kita sebagai umat muslim harus kita ingat lagi bahwasanya jangan hanya berfokus pada nanti jadi pengangguran. Ya kan, pada dasarnya pengangguran itu apa sih? Pengangguran itu ya bukan sebuah status ya. Pengangguran kalau menurut saya itu hasil dari kemalasan saja. Kenapa dia nganggur? Karena dia malas gitu kan. Kenapa dia nggak mau bekerja? Karena dia malas. Ya salah satunya akhirnya malas untuk belajar, malas untuk berorganisasi, malas untuk berjejaring. Sementara akhirnya apa? Akhirnya dia tidak memiliki pekerjaan, katakanlah pengangguran. Di samping itu kita sebagai umat muslim sudah jelas dalam ayatnya. Jadi mohon maaf ya, saya juga karena saya merupakan S2 PAI ya, roto ngutip ayat titik-titik cek gitu biar kelihatan malah ketela agama Islam ya dalam Al-Quran atau yang ya saya hafal karena ini menjadi motonya Pondok Pesantren Darul Ulum itu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Orang yang berilmu itu akan bisa berdiri dengan tegak. Terus yang artinya itu apakah sama derajat seorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah itu, Gusti Allah akan mengangkat derajat seorang yang memiliki ilmu dan yang beriman beberapa derajat. Pasti itu. Namun ya kembali lagi, kalau ngomong pengangguran pada dasarnya ya itu karena cocok-cocok netizen aja kan. Ya akhirnya itu menjadi sebuah status yang bisa jadi itu merupakan status terendah katakanlah ya itu harus kita lawan. Terkait pendidikannya Pak harus penting ya, menjadi penting terlepas nanti kita menjadi apa ya, karena apalagi yang cewek-cewek ini ya, yang cewek-cewek itu lebih baik mana seorang ibu yang berpendidikan dengan ibu yang tidak berpendidikan, terlebih dengan situasi hari ini ya pasti lebih baik ibu yang seorang yang berpendidikan, karena anak itu madrasah pertama anak itu adalah seorang ibu. Bagaimana nanti mau mengasuh anaknya kalau dia tidak memiliki ilmu, ya kan? Masa anaknya diasuh oleh media sosial hari ini kan akhirnya anaknya tahu tentang misa-misu dari media sosial, terlebih ketika kita bicara media sosial ini berkaitan dengan algoritma kan seperti itu, tidak sesuai dengan keinginan orang tua, tapi anaknya melihat scroll akhirnya muncul konten-konten yang kurang bermanfaat. Yang selanjutnya saya juga akan menjawab. Ini sampai jam berapa sih? Jam 9. Ya. Ya, saya ingin menjawab terkait pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia generasi muda hari ini. Salah satu yang patut kita lakukan adalah kita belajar tentang bagaimana sejarah. Kita harus itu mengetahui sejarah, karena tanpa sejarah suatu bangsa itu akan tenggelam kalau tidak pernah belajar sejarahnya sendiri. Minimal kita memiliki semangat ketika kita mempelajari sejarah, bagaimana keresahan pemuda-pemuda tahun 28 akhirnya muncullah Sumpah Pemuda, karena satu visi kita dijajah nih, akhirnya mereka menjadi satu, memikirkan bagaimana langkah-langkah yang patut dilakukan untuk melawan penjajahan. Ya mungkin benar kata Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Sekarang kita tidak dijajah oleh bangsa asing. Kalau dulu kita dijajah Belanda yang lebih jelas hidungnya mancung-mancung daripada hidung saya kan, jelas toh. Saya kan nggak mancung kan. Kalau Belanda kan jelas itu musuh kita. Ada katakanlah orang Jepang yang secara fisik pesek terus sipit gitu non sewu kan, ya, tanpa mendiskriminasi ya ahlul pesek ini ya, dan ahlul sipit, tapi secara fisik kan
jelas musuh kita. Nah sekarang siapa musuh kita? Bisa jadi ini musuh saya kan, ini kedepannya bisa jadi musuh saya kan, seperti itu. Maka dari itu kita harus memiliki pengetahuan sejarah yang kuat, sejarah Indonesia, terlebih kita sebagai orang Muslim, sejarah bagaimana kebangkitan agama Islam. Islam diturunkan itu untuk alhamdulillahirabbil alamin, kerahmatan ya, kerahmatan. Berkembangnya Islam harus kita ketahui bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam sampai Islam berkembang di zamannya Abbasiyah di mana? Damaskus. Di Baghdad ya. Kemajuan ilmu pengetahuan ketika itu sangat pesat sekali. Karena apa? Ya karena mereka mau belajar. Karena umat Islam terdahulu itu mau membaca. Perpindahan ilmu pengetahuan dulu itu ilmu pengetahuan berawal dari Yunani kan, sampai muncul filsafat itu. Akhirnya orang Baghdad ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid memerintahkan para cendekiawannya itu untuk mentranslate buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani itu ke bahasa Arab dan dipelajari oleh bahasa Arab. Akhirnya Islam berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Akhirnya buktinya apa? Buktinya itu adalah banyak nama ilmu pengetahuan itu bernama Islam, seperti Al-Jabar ya, matematika ya, kesehatan harus tahu ya, Al-Jabar. Akhirnya juga muncul algoritma yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg itu. Para orang Islam itu harusnya lebih mengagumi orang Islam terdahulu, jangan mengagumi kita. Karena saya, kata Mark Zuckerberg, saya pernah baca itu, saya ketika kuliah mengagumi yang namanya Al-Khawarizmi, penciptanya algoritma. Dia sangat mengagumi Al-Khawarizmi sehingga dia bisa menciptakan Facebook yang sekarang itu menjadi kebutuhan primer ya mungkin untuk teman-teman. Akhirnya dia mengakui sisi IG sama WhatsApp. Algoritma itu muncul kan ya karena Al-Khawarizmi ini. Nah sementara kita sebagai umat Muslim tidak mau mempelajari sejarah seperti itu, ya akhirnya apa yang kita akhirnya tertinggal sekarang itu secara ilmu pengetahuan. Makanya kalau saya sering mengikuti itu YouTube-nya Pak Gita Wirjawan itu, bagaimana kita harus memiliki sebagai mahasiswa ya, memiliki keterbukaan dalam berpikir. Kita kalau konteksnya ilmu pengetahuan itu ya harus kita libas, harus kita pelajari benar-benar, biar kita tidak terkotak-kotak belajar ini nanti jadi kafir dan lain-lain. Pada dasarnya tidak mungkin lah. Saya yakin belajar filsafat dihindari karena nanti bisa menjadi kafir, ya tidak. Kalau bagi saya beberapa kali membaca filsafat, tapi kalau secara saya yakin santri Banyuanyar ini sudah kuat lah terkait ketauhidannya ya. Ketika belajar filsafat akan lebih mantap kan, seperti itu. Dan lebih lagi untuk bagaimana kita sebagai orang Indonesia dengan kondisi sekarang ini sudah serba media sosial. Kalau kata Habib Ja'far itu yang selalu saya kenang, yang bisa dilakukan oleh generasi Indonesia hari ini adalah jihad algoritmatik ya. Paham jihad algoritmatik? Jihad algoritmatik itu mengambil istilah dari algoritma ini tadi. Adanya media sosial itu kan karena ada algoritma. Algoritma itu di dalam pembahasan matematika kan apa ya? Kesesuaian, keteraturan kan antar kehubungan. Algoritma kalau secara sederhananya, ketika sampean ini punya Shopee ya, cewek-cewek ini punya IG, punya ya. Pernah pencarian apa? Kalau di Shopee pernah check out apa? Banyak ya. Katakanlah apa ya, skincare lah, katakanlah order skincare di salah satu marketplace gitu ya. Sorry saya menyebut merek padahal ini tidak di endorse ya. sorry Katakanlah kita teman-teman yang cewek itu check out skincare di salah satu marketplace. Itu ketika sampean buka IG, di iklannya itu pasti akan muncul produk-produk dari skincare. Iya apa enggak? Ya, karena saya juga pengalaman. Saya sebelum nikah itu calon istri saya mau mencari apa gitu, perabot rumah. Saya kaget
ternyata ketika saya buka IG loh kok muncul perabot rumah iklan-iklannya itu. Ternyata ketika saya konfirmasi, karena ini emailnya hampir sama gitu kan, akhirnya keterkaitan seperti itu. Di IG saya muncul perabotan karena calon istri saya yang sekarang, bukan calon, sudah istri saya pernah mencari perabotan. Jadi itu algoritmatik. Jadi Habib Ja'far itu jihad algoritmatik diartikan dengan kita menghadapi situasi seperti ini, ketimpangan sosial, korupsi yang merajalela, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Islam hari ini atau mahasiswa pada saat ini, melakukan update di media sosial, update status, nulis tentang bagaimana sih peran mahasiswa yang seharusnya dilakukan, itu diunggah semuanya di media sosial. Itu jihad algoritmatik. Jangan hanya karena di PHP oleh calon pacarnya akhirnya down, akhirnya murung seminggu nggak ngapa-ngapain gitu, padahal masih calon pacarnya belum pacarnya, kan repot. Hanya karena calonnya itu berpaling padahal masih calon, kan sudah sangat difikirkan, kan eman gitu. Jadi seperti itu, hal-hal positif bisa kita unggah, kita serang itu media sosial dengan hal-hal positif, dengan ilmu pengetahuan, dengan kabar-kabar yang positif. Terlebih ini ada orang-orang Bawaslu ini ya, bagaimana menghadapi pemilu ke depan, kita harus menghindari ini agak endorse ini pengawasan ya, bisalah nanti dibicarakan bagaimana kita bisa menghindari kabar-kabar hoax seperti itu ya. Mungkin yang terakhir, karena sudah agak ini jam 11 ini, jam 11 ya, di jam saya soalnya jam 11 ini terkait bagaimana mahasiswa tetap intinya bagaimana kita mau belajar, membaca, menulis dan berdiskusi. Dan ayo teman-teman MFSB ini kalau bisa yang rajin-rajin menulis, meskipun itu hanya status di Facebook. Di awal dari status Facebook itu nanti dikembangkan lagi tulisannya kalau bisa ke media-media online. Terlebih sekarang sudah banyak media online. Saya alhamdulillah untuk sekarang sudah meningkat. Kalau dulu sering nulis di Facebook itu, sekarang bisa nulis di Times Indonesia, di opininya. Minimal itu dibuat kesenangan aja lah, dibuat update story di WA, kan rodok keren lah. Nama sampean, atau enggak, paling enggak ketika sampean mencari nama sampean di Google itu muncul tulisan sampean. Kalau sampean mau mencari nama saya di Google Najul Huda, itu pasti munculnya Times Indonesia sama Facebook gitu kan gitu. Itu teman-teman ya, apalagi dunia akademisi, calon-calon intelektual setelah sampai ke menulis di media online, nanti kan sampean akan menuju tugas akhir, menulis skripsi, terus yang S2 menulis tesis. Alhamdulillah saya mendapatkan keberkahan akan menulis disertasi 1 atau 2 tahun ke depan ya, karena barokahnya belajar seperti ini. Jadi untuk pesannya untuk calon wisudawan, pada dasarnya saya mengutip dawuhnya Prof. Masdar Hilmi, itu kesuksesan seorang akademisi di dalam penyelesaian tugas akhir 10% sampai 15% itu dikarenakan faktor intelektualnya, karena kepintarannya. Yang 85 sampai 90% kesuksesan seorang akademisi itu karena faktor di luar kecerdasan intelektualnya. Artinya meskipun sampai pintar katakanlah, tapi kalau tidak memiliki kecerdasan yang lain, ini tidak akan susah untuk lulus. Jadi untuk lulus itu tidak hanya bermodalkan pintar, malah kepintaran itu hanya mendukung 10-15%. Yang lainnya itu kecerdasan, bagaimana sampean mengatur emosi, bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengatur semangat untuk menulis, seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Jadi itu yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwasanya yang poin terpenting yang pertama yang disampaikan, bahwasanya jangan sekali-kali kita akan melupakan sejarah atau jasmirah yang
diproklamaturkan oleh Bung Karno. Dan juga yang kedua poinnya yaitu jangan pernah malas-malasan atau jenuh dengan belajar atau menulis, membaca, dan berdiskusi. Karena itu juga sebagian dari memelihara 3 poin, yaitu pertama kecerdasan intellectual quotient, emotional quotient, dan juga spiritual quotient. Itu terkait masalah urusannya diri kita masing-masing, mau maju atau enggak, mau stagnan atau kembali semakin mundur, itu tergantung dari kita masing-masing. Dan yang poin yang disampaikan oleh materi tadi juga di sisi lain penting dari narasumber bahwasanya kesadaran juga itu perlu di dalam menjadi mahasiswa, apa yang harus diasah kemampuan kita. Dan juga terkait masalah tema bahwasanya dapat disimpulkan setiap mahasiswa memiliki soft skill masing-masing dan tentunya harus open minded atau terbuka. Di sisi lain harus critical thinking atau berpikir kritis terhadap kepekaan-kepekaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Tidak perlu jauh-jauh untuk memantau di lingkungan kita apa yang terjadi, itu sebagian dari kepekaan terkait critical thinking. Dan itu menutup perjumpaan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bisa menjadi ladang kebermanfaatan untuk kita semakin maju ke depan, semakin bertumbuh dan berkembang tentunya di bidang ilmu dan skill kita masing-masing. Akhir kata, apabila ada kesalahan yang terucap dari saya pribadi, mohon maaf yang tiada batasnya. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan malam hari ini akan menutup perjumpaan dengan bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.